Bab 1336 Tatanan Daerah Baru 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Cromwell, para bangsawan setempat baru saja bertemu dengan kelompok yang dikirim oleh Abi ke negara bagian ini untuk mendengar apa yang dikatakan Minos tentang situasi setempat. Eda, level 63, memimpin kelompoknya dan berbicara dengan para bangsawan setempat ini pada saat ini. Mulai hari ini, kami akan mengizinkan negara bagian ini bergabung dengan Dataran Hitam dan mempertahankan sebagian otonominya. Katanya sambil menyipitkan matanya, apakah itu akan bertahan atau tidak, itu tergantung padamu. Bergabung dengan Dataran Hitam, kupikir kita sudah menjadi bawahan keluarga Stuart. Seseorang di tempat itu berkomentar, mencoba memahami apa yang akan berubah mulai sekarang. Ketika Minos mendominasi kerajaan Cromwell dan kerajaan Brown, dia melakukannya dengan beberapa syarat agar tidak sepenuhnya mengambil alih negara bagian tersebut. Di antaranya adalah bahwa keluarga kerajaan negara bagian tersebut adalah bawahannya. Namun, Minos selalu memberikan banyak kebebasan kepada negara bagian bawahannya ini dan hanya ikut campur atau memerintahkan tindakan atas nama mereka dalam situasi yang sulit. Jadi, terlepas dari momen-momen ini, hampir seolah-olah kerajaan-kerajaan ini masih independen. Viola, level 61, yang juga berada di kelompok itu, lalu berkata, "Saat ini kalian bukan bagian dari Dataran Hitam. Jadi, langkah ini akan memberi kalian beberapa keuntungan karena kami akan berinvestasi secara lokal." Oh, orang-orang di daerah sekitar membuka mata mereka karena tertarik karena mereka tahu besarnya kekuatan ekonomi Dataran Hitam saat ini. Jika kita menjadi bagian dari Dataran Hitam, negara kita akan berkembang pesat dalam waktu singkat. Seorang patriark di sana mempertimbangkan hal ini dalam diam. Wilayah utara saat ini memiliki 300.000 raja spiritual. Namun dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 adalah penduduk Dataran Hitam. Jadi meskipun ada perkembangan regional, banyak data positif di wilayah ini berasal dari Dataran Hitam, dan kerajaan lainnya jauh tertinggal dari negara Minos. Dengan demikian, kesempatan untuk bergabung dengan Dataran Hitam adalah hal terbaik yang dapat terjadi bagi negara-negara tersebut, bahkan jika mereka kehilangan sebagian otonomi yang saat ini mereka nikmati. Namun meskipun begitu, apakah kita akan tetap mempertahankan kemerdekaan kita? Bagaimana? Salah satu individu yang lebih cerdas di sana bertanya. Eda kemudian berbicara lagi. Kami akan membentuk majelis lokal yang akan memutuskan beberapa keputusan terpenting di tingkat lokal dan akan dapat menentang pemerintahan keluarga kerajaan. Namun, tentu saja, akan tetap ada seorang raja yang berada di bawah yang mulia. Namun, ia harus menjawab majelis itu dan tindakannya dapat dibatalkan. Jadi, kami akan mengawasi keluarga kerajaan. Tanya seorang wanita. Ya, mereka akan melakukan pekerjaan normal yang sudah mereka lakukan, tetapi Anda akan dapat mempertanyakan, mengubah tindakan tersebut, dan memutuskan bersama masa depan negara. Jadi kita akan menjadi kekuatan tertinggi secara lokal. Viola menjawab, tidak, kau akan berada di bawah yang mulia. Tempat ini akan menjadi bagian dari Kekaisaran Dataran Hitam, sementara wasiat yang mulia akan berada di atas majelis lokalmu. Orang-orang itu mengerti seperti apa masa depan nanti, tetapi tidak mengeluh. Itulah dunia kultivasi, dan wajar saja jika seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka dapat menentukan masa depan mereka. Mereka tahu bahwa Minos sudah berada di level 65 dan mungkin tidak akan berhenti menjadi lebih kuat dalam waktu dekat. Jadi, menempatkannya di atas majelis mereka bukanlah hal yang tidak adil. Hal terpenting bagi mereka adalah mereka dapat mempertanyakan tindakan keluarga kerajaan setempat, yang tidak cukup kuat untuk menantang mereka jika mereka memberontak. Mereka tidak memberontak sejauh ini hanya karena mereka takut Dataran Hitam bertindak melawan mereka. Mereka merasa sangat dirugikan karena harus mematuhi perintah dari orang-orang dan organisasi yang tidak jauh berbeda dari mereka atau pasukan mereka. Jadi, setelah mendengar bahwa mereka dapat mulai melindungi kepentingan mereka yang bertentangan dengan keinginan bangsawan, mereka tidak dapat menahan rasa senang. Baiklah, menurutku itu tidak masalah. Aku juga setuju dengan keinginan yang mulia. Situasi negara saat ini tidak baik, dan perubahan diperlukan. Ya, ide pertemuan itu sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia. Beberapa orang mulai memuji tindakan yang diperintahkan oleh Minos ini,
tidak hanya agar bisa rukun dengan para prajurit ini tetapi juga karena itu yang terbaik bagi mereka. Tetapi bagaimana ini akan terjadi? Berapa banyak perwakilan yang dapat dikirim oleh keluarga kita? Seseorang bertanya setelah beberapa saat mengomentari betapa jeniusnya Minos. Eda kemudian menjelaskan, untuk saat ini, kalian akan dapat memiliki satu perwakilan untuk setiap 50 raja spiritual yang kalian miliki di pasukan kalian. Tetapi di masa mendatang, akan ada satu perwakilan untuk setiap kaisar spiritual. Tetapi, itu mungkin juga berubah jika banyak ahli muncul di masa mendatang. Orang-orang di sana memahami dan menyukai arahan ini, karena keluarga yang lebih kuat dapat mempertahankan kekuatan, keputusan mereka di masa mendatang selama mereka tetap berpengaruh. Di sisi lain, organisasi yang lebih kecil dapat meningkatkan posisi mereka dengan berinvestasi untuk meningkatkan jumlah mereka, jadi ini tidak adil bagi mereka. Sementara para bangsawan merayakan dan pertanyaan mereka dijawab oleh kelompok Eda, inti dari keluarga kerajaan berkumpul di istana kerajaan, meratapi situasi tersebut. Mereka telah mendengar pesan dari kelompok Eda sebelumnya. Kemudian mereka pergi, merasa dikhianati karena Minos sedang mengambil alih kekuasaan dari mereka saat ini. Keluarga kerajaan setempat dengan setia percaya bahwa Minos tidak akan terlibat dalam situasi bermasalah ini dengan cara seperti ini karena dia tidak pernah secara agresif mencampuri keadaan ini di masa lalu. Sayangnya bagi mereka, pengalaman di Vogel cukup membuahkan hasil bagi keluarga Stuart, membuat Minos ingin mencoba hal yang sama di wilayah utara. Jelas, ia tidak akan mendapatkan hasil yang sama di wilayah ini, dan hasilnya tidak akan langsung terlihat. Namun, dengan investasi, negara-negara bagian ini dapat menjadi pembayar dividen utama bagi dataran hitam di masa mendatang, bahkan ketika pemerintah Minos tidak perlu lagi berjuang untuk tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, Minos sekarang ingin memanfaatkan potensi negara-negara bagian ini dengan lebih baik, setelah memulai rencananya yang bertentangan dengan kepentingan raja setempat, Cat Cromwell, level 61. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yang Mulia? Salah satu penasihat utama Cat bertanya, mengetahui betapa sulitnya situasi bagi keluarga ini untuk berkembang dengan terwujudnya rencana Minos pada akhirnya. Keluarga ini dapat berkembang pesat selama mereka memiliki kedaulatan atas negara bagian ini. Bagaimanapun, pertumbuhan dataran hitam mendorong seluruh wilayah. Apa hasilnya? Pendapatan keluarga kerajaan meningkat. Jadi, kehilangan sebagian kekuasaan mereka atas alokasi sumber daya dan tindakan lokal akan seperti kehilangan kendali atas tambang emas. Itu akan menjauhkan mereka dari tujuan mereka untuk menjadi keluarga yang hebat lagi. Tak seorang pun dari keluarga ini ingin mencapai dataran hitam atau membalas dendam pada Minos. Itu akan sangat mustahil bagi mereka karena negara bagian Raja Stuart terus berkembang. Namun, mereka ingin menjadi jauh lebih kuat lagi daripada pengikut mereka dan setidaknya memiliki kendali atas hal-hal di dalam negara bagian mereka. Sayangnya, tindakan Minos bertentangan dengan semua itu dan pada akhirnya akan menyamakan mereka dengan organisasi-organisasi lokal ini. Apa yang bisa kita lakukan? Minos akan datang ke sini dan membunuh kita semua jika kita menolak sesuatu. Kata Cat dengan nada tertekan, mengingat pengorbanan bertahun-tahun yang lalu. Sementara kedua kerajaan yang menerima proposal, Minos memiliki reaksi yang berbeda. Elena Neal, level 63, dan kelompoknya tiba di pegunungan salju tak berujung. Di tempat ini, 10 kaisar spiritual langsung menuju markas besar Sekte Makam Abadi. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat mengirimkan peringatan kepada 2 sekte lain di sekitarnya untuk datang menemui mereka. Dengan cara ini, wanita pirang asli Pulau Batu itu segera bertemu dengan pemimpin sekte yang sebelumnya dikunjungi Minos, Laura Cox, yang saat ini berada di level 65. Wanita ini telah melihat perkembangan pesat dataran hitam sebelum perjalanan Minos ke Kekaisaran Api. Dan pada saat itu, dia telah memutuskan untuk tunduk padanya. Dia telah mengungkap niatnya untuk kembali ke gua sektenya dan entah bagaimana menggunakan kerangka-kerangka itu, jadi dia tidak dapat melawannya karena pasukannya tidak dapat bersaing. Pasukan dataran hitam sangat kuat dengan sendirinya. Dengan demikian, sebuah kontes akan mengakibatkan malapetaka bagi Sekte Makam Abadi. Karena dia cerdas dan tidak akan kalah dalam perang, dia bergabung dengan Minos sebagai bawahan, membawa organisasi itu ke dalam jaringan pengaruh pemerintah Kota Kering. Karena itu,
dia dapat mengakses dua ruang kultivasi tingkat tertinggi di kota kering dan telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, karena itu, hari ini, dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Minos dan pasukannya, meskipun dia tidak setuju dengan metode kekerasannya. Elena, senang bertemu denganmu lagi. Dia menyapa si cantik pirang itu dengan mencium pipi kanan Kapten Tentara Dataran Hitam ini. Kamu semakin muda seiring kekuatanmu meningkat, komentar Elena sambil mengedipkan salah satu matanya ke arah Laura, membuat wanita ini tersipu saat dia mengingat hal-hal yang telah mereka berdua lakukan. Laura kemudian menyinggung topik serius untuk menghilangkan hubungannya yang canggung dengan Elena dari percakapan. Apa yang ingin kamu lakukan di sini kali ini? Apa perintahnya? Elena menjadi lebih serius dan berkata, kita akan mengambil area pegunungan salju tak berujung ini sebagai pos terdepan tentara dataran hitam dan menyerap organisasi-organisasi di area itu. Oh, Laura terkejut mendengarnya. Apa sebenarnya tujuannya? Untuk menghentikan konflik lokal, melindungi apa yang ada di daerah itu demi kepentingan tentara, dan memastikan kendali regional oleh dataran hitam. Elena langsung menjawab, mengetahui bahwa wanita ini adalah bagian dari lingkup pengaruh Minos. Di sisi lain, lokasi ini lebih dekat dengan ibu kota kerajaan ombak, kerajaan akhir, dan kerajaan salju. Jadi, jika kita memiliki pos dengan pelabuhan teleportasi di sini, kita dapat mengirim pasukan ke daerah-daerah itu dengan lebih cepat. Dataran hitam belum dapat menghasilkan susunan teleportasi yang dapat melintasi wilayah tersebut. Jadi, pemerintahan Minos membutuhkan pos-pos terdepan di seluruh wilayah untuk menghubungkan tempat-tempat tertentu dengan ibu kotanya. Ia belum memiliki jaringan yang berkembang dengan baik untuk berpindah dengan cepat dari satu sisi wilayah ke sisi lainnya dalam waktu singkat, tetapi ini ada dalam rencananya untuk waktu dekat. Lubang cacing akan jauh lebih menarik untuk perjalanan jarak jauh, tetapi alternatif seperti itu membutuhkan pembudidaya tingkat ke-9. Jadi, berinvestasi dalam susunan sangat berharga baginya, bahkan jika sesuatu seperti pelabuhan lubang cacing mungkin muncul di wilayahnya suatu hari nanti. Semua yang dikatakan Elena benar, dan Laura mempercayainya, dengan cepat membayangkan seperti apa wilayah utara yang terhubung dengan baik. Itu akan meningkatkan keamanan regional terhadap ancaman luar. Ia merenungkan hal ini, yang merupakan ketakutan terbesarnya. Sebelumnya, wilayah utara adalah tempat mati bagi sebagian besar dunia spiritual, tidak menarik bagi orang-orang berpengaruh yang mungkin memiliki kepentingan dalam apa yang dilindungi sektenya. Namun, dengan perubahan yang dibawa oleh Minos, semakin banyak ahli yang mengunjungi wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut pendapat wanita ini, hanya masalah waktu sebelum masalah menghampiri sektenya. Dalam hal ini, mengetahui bahwa Minos sedang mencoba meningkatkan keamanan wilayah itu sangat penting baginya. Bagaimanapun, segera semua perwakilan dari dua sekte lainnya di pegunungan salju tak berujung tiba di sektenya, dengan cepat bergabung dengan mereka di area bisnis terkemuka. Baru-baru ini pihak-pihak yang terlibat tidak berhubungan baik satu sama lain. Tetap saja, mereka cukup menghormati organisasi Minos, yang dapat menghancurkan mereka kapan saja. Itu bukan hanya karena kekuatan mentah tentara dataran hitam. Tidak, itu jauh lebih dari itu. Bagaimanapun, senjata mungkin ada, tetapi pemiliknya mungkin tidak menggunakannya. Jadi yang biasanya menakutkan bukanlah senjatanya, tetapi kemampuan pemiliknya untuk menggunakannya. Dan seperti yang diketahui semua orang, Minos sangat mampu menggunakan pasukannya untuk menindas mereka yang menentangnya dan mencoba menyabotase dirinya. Karena ketenaran yang telah ia ciptakan untuk dirinya sendiri, Elena dan kelompoknya tidak mengalami kesulitan dalam menyajikan realitas regional baru kepada para pemimpin dari beberapa sekte di wilayah ini. Adapun orang-orang ini, mereka secara alami menerima semuanya karena mereka tidak punya pilihan. Apa yang dapat mereka lakukan terhadap keinginan sebuah organisasi dengan ratusan ahli lebih banyak dari mereka? Hanya kelompok yang dikirim oleh Abi yang mampu memusnahkan mereka semua jika Elena mau. Jadi tanpa kesulitan, kelompoknya menjelaskan apa yang akan terjadi dan memenangkan persetujuan dari para pemimpin lokal serta jaminan bahwa mereka akan bekerja sama. 2 hari kemudian, seluruh wilayah sudah mengetahui tindakan tentara dataran hitam di Kerajaan Coklat dan Kerajaan Cromwell. Berita itu menyebar cepat di wilayah ini dengan banyaknya raja spiritual seperti yang ada saat ini, tetapi juga karena munculnya jurnal regional baru. Daya beli lokal meningkat baru-baru ini,
jadi lebih banyak orang menginvestasikan sumber daya mereka untuk mengikuti berita. Akibatnya, lebih banyak organisasi semacam itu bermunculan di wilayah tersebut untuk memenuhi permintaan layanan semacam itu. Dengan ini, karena beberapa orang tidak begitu puas dengan kenyataan yang ingin disampaikan Minos kepada mereka, orang-orang seperti itu secara alami membocorkan informasi tentang apa yang terjadi di kerajaan mereka. Hasil dari ini sudah menyebar ke seluruh wilayah, dengan 5 majalah regional utama memuat berita tentang keinginan Minos untuk membentuk kekaisaran dan risiko yang ditimbulkannya. Akankah dia mengakhiri keinginannya dengan 2 negara yang bermasalah itu? Atau mungkin ini hanya tindakan pertama dominasi regional? Banyak majalah yang mengangkat topik ini dalam artikel mereka, dan kini sebagian besar dari lebih dari 2 miliar penduduk memperdebatkan masa depan yang mereka takuti atau inginkan. Sebagian sudah merayakan di jalan, sementara yang lain mulai meninjau tindakan dan rencana mereka untuk mencari jalan keluar jika mereka harus menyerahkan lebih banyak kekuatan. Namun, seperti di Kerajaan Brown atau Kerajaan Cromwell, keluarga bangsawan merayakan berita seperti itu tanpa kecuali. Di ibu kota kerajaan akhir, Raja Charlene saat ini bersama kedua istrinya di kantor istana kerajaan, menatap jurnal di depannya dengan tatapan kosong. Dia tidak punya belas kasihan terhadap kerajaan yang sedang bermasalah yang akan dikuasai oleh dataran hitam, tetapi dia cukup takut dengan apa yang akan dibawa tindakan Minos ke negaranya. Bagaimanapun, para bangsawan setempat tidak akan mengabaikan fakta ini. Apa yang akan mereka pikirkan tentang itu? Itu jelas. Mereka ingin Minos melakukan hal yang sama di negara mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka di hadapan kekuatan keluarga kerajaan masing-masing. Bagi Raja Charlene, dengan pembentukan kekaisaran dataran hitam yang sedang berlangsung, hanya masalah waktu sebelum keluarga setempat mulai bersatu melawan keluarganya. Organisasi bangsawan seperti itu mungkin akan memulai pembicaraan langsung dengan tentara dataran hitam. Atau, dalam kasus terbaik, mencoba memberi keluarga kerajaan ultimatum untuk meminta Minos agar mereka bergabung dengan negaranya. Bagaimanapun, dia dan organisasinya akan kehilangan kekuasaan karena langkah ambisius Minos. Dasar orang rakus, ia berpikir sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan apa artinya menjadi lebih lemah dan tidak mampu melakukan apapun terhadap ketidakadilan dunia. Ia berkata bahwa kita akan menjadi bawahannya hanya untuk sementara waktu, dan kemudian kita akan memiliki pilihan untuk kembali menjadi diri kita sebelumnya. Ia teringat usulan yang diajukan Minos kepada Kara beberapa tahun yang lalu. Ia bahkan memberi kita banyak kebebasan selama beberapa tahun terakhir, hanya untuk sekarang mengambil semuanya dari kita. Bagaimana ia bisa menjadi orang yang menyebalkan? Ia merasa dikhianati, bahkan lupa bahwa karena Minos, ia telah mencapai level 61 sementara Lynette dan Jade sudah berada di level 62. Jade, wanita berambut hitam ini, menyadari masalah dalam pikiran suaminya dan mendesah. Ia senang menyerahkan dirinya kepada Minos, tetapi ia masih mencintai suaminya dan memiliki kepentingan ekonomi. Jadi, saat ini, ia dan Lynette memiliki pikiran yang saling bertentangan dalam benak mereka. Di satu sisi, mereka tahu sisi positif menjadi bagian dari dataran hitam dan betapa mengesankan Minos. Itu membuat mereka berharap tentang masa depan. Namun di sisi lain, itu berarti keluarga mereka tidak dapat mengendalikan takdir mereka dan akan berada di tangan Raja Stuart. Itu juga bisa menguntungkan, karena Minos sangat memenuhi syarat untuk memerintah wilayah. Namun itu berarti kehilangan keuntungan, atau lebih tepatnya, berbagi apa yang menjadi milik mereka dengan lebih banyak kekuatan dan orang daripada yang sudah mereka miliki. Jadi mereka tidak setuju dengan keputusan Minos untuk mendirikan kekaisaran, meskipun itu cukup mengesankan dan juga membuat mereka bersemangat. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan. Minos adalah pemimpin wilayah itu, dan kita sudah punya kewajiban terhadap dataran hitam. Lynette mencoba melihat sisi baiknya. Kalau begitu, bukankah lebih baik kita memanfaatkan kesempatan untuk menikmati gelombang pertumbuhan dataran hitam? Setidaknya kita bisa menikmati sebagiannya. Logikanya sederhana, lebih baik memiliki sebagian kecil dari sesuatu yang besar daripada 100% dari sesuatu yang kecil. Kehilangan kekuasaan karena majelis bangsawan dan dataran hitam akan menjadi hal yang buruk. Namun, pada saat yang sama, pembangunan lokal dapat meningkat secara signifikan. Jadi, meskipun mereka kehilangan hak dan sumber daya pada awalnya, mereka akhirnya bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan sekarang.
Jade setuju dengan saudara perempuan haremnya yang berambut merah. Itu benar, sayang. Sayangnya, kita tidak punya pilihan lain, tetapi kita mungkin akan memiliki lebih banyak yang bisa kita dapatkan karenanya. Saat Raja Charlin mendesah di samping istri-istrinya, 3 bangsawan terkuat Pulau Batu sedang membicarakan masalah itu di istana mereka. Saudara kandung Stone, 2 pria yang sudah berada di level 63 dan Lorelei di level 64, sedang menghitung masa depan Pulau Stone, mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Mereka tidak meragukan bahwa seluruh wilayah akan bergerak menuju integrasi dengan Kekaisaran Dataran Hitam, karena sebagian besar kekuatan akan mendapat manfaat darinya. Namun, tentu saja, itu juga akan luar biasa bagi penduduk. Dengan begitu sedikit yang mungkin merasa dirugikan oleh tindakan Minos, tidak akan ada ruang untuk dialog guna menolak evolusi alami wilayah ini. Jadi, ketiganya merencanakan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dalam menghadapi perubahan lokal yang akan datang. Pulau Stone telah berkembang pesat dalam dekade terakhir karena aliansi kita dengan Dataran Hitam. Lorelei memberitahu saudara-saudaranya yang lebih muda saat dia duduk di kursi berlengan coklat di samping kolam renang di halaman kediaman raja. Tanpa pengembangan wilayah itu dan manfaat selanjutnya yang telah kita terima, kita tidak akan memiliki 31 kaisar spiritual saat ini, atau lebih dari 30.000 raja spiritual. Kedua bersaudara itu tidak dapat tidak setuju dengan itu, dan raja berkata, namun, jika kita menerima investasi langsung dari Black Plain, kita dapat meningkatkan pembangunan lokal secara signifikan. Bank of the Black Plain telah memungkinkan orang-orang dari seluruh wilayah untuk berinvestasi di negara bagian mereka. Namun, Minos tetap tidak mengizinkan orang-orang dari wilayahnya untuk berinvestasi di luar wilayah tersebut. Jadi, dengan bergabung dengan negara bagian itu, kerajaan ini dan kerajaan lainnya dapat mengakses cadangan kristal yang sangat besar. Itu dapat dengan cepat memfasilitasi pengembangan proyek-proyek penting untuk pertumbuhan Stony Island, tetapi juga meningkatkan daya tarik negara bagian ini bagi para imigran dari luar wilayah tersebut. Untuk saat ini, para imigran yang paling cakap hanya ingin pergi ke Dataran Hitam. Namun, jika Pulau Batu menjadi bagian dari negara bagian Minos, tempat ini akan menjadi lebih menarik karena persaingannya akan lebih sedikit. Pada saat yang sama, penduduk setempat sudah akan memiliki hak yang sama dengan orang-orang yang tinggal di kota kering. Dengan ini, mereka bertiga segera mulai merencanakan apa yang dapat mereka lakukan segera untuk mengurangi hilangnya pengaruh yang akan mereka alami dari hal ini. Saya pikir kita harus mendekati keluarga bangsawan dan memulai pembicaraan dengan mereka. Kata saudara termuda di sana, berpikir bahwa mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan para bangsawan sejak Minos menyerap Pulau Batu. Oh, memang, kita harus membuat kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka dan meningkatkan pembicaraan, sehingga kita dapat mempertahankan sebagian dari kekuatan pengambilan keputusan kita. Eugene, Raja Stone, berkata, lebih baik bagi mereka untuk menyerahkan sesuatu sendiri daripada keputusan mereka dipertanyakan oleh orang lain. Dengan cara ini, mereka setidaknya dapat mempertahankan sebagian martabat mereka sebagai bangsawan dan penguasa negara. Mereka terus membahas masalah ini, lalu mengirim perintah kepada staf mereka untuk memulai persiapan untuk mengarahkan Pulau Batu dengan lebih baik ke realitas regional yang baru. Hal serupa terjadi di Kerajaan Salju dan Kerajaan Ombak, di mana para pemimpin mereka juga memikirkan masalah dan keuntungan yang bisa segera mereka dapatkan. Sementara seluruh wilayah bereaksi terhadap berita tentang pembentukan Kekaisaran Dataran Hitam, penduduk Minos hanya menerima informasi ini melalui majalah lokal. Dataran Hitam memiliki majalahnya sendiri yang didistribusikan secara gratis kepada penduduknya. Majalah tersebut memuat berita yang paling relevan untuk negara bagian itu, tindakan pemerintah, atraksi, dan peluang. Majalah semacam itu didistribusikan setiap minggu di pagi hari ketika sebagian besar orang di negara bagian ini dan wilayah tersebut beristirahat dari pekerjaan mingguan mereka. Jadi, pada hari sebelumnya, penduduk Dataran Hitam telah mendapatkan informasi tentang pembentukan kekaisaran dan peluang yang akan ditimbulkannya. Dataran Hitam saat ini menjadi rumah bagi para pebisnis hebat dan keluarga yang kuat secara ekonomi dan militer yang mencari peluang di tempat yang semakin kompetitif ini. Jadi, bagi orang-orang ini, berita bahwa 2 wilayah akan ditambahkan ke wilayah Dataran Hitam sangat bagus, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merayakannya.
Meskipun hal itu tidak akan segera mengubah situasi Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell, hal itu mengubah segalanya di atas kertas. Artinya, berinvestasi di salah satu negara bagian sebelumnya akan berisiko karena orang dan produk dari sana tidak dapat memasuki dataran hitam dengan bebas. Namun dengan perubahan ini, masalah ini tidak akan ada lagi. Dengan menginvestasikan sumber daya mereka di Kerajaan Coklat, misalnya, seorang petani dataran hitam akan berada di bawah aturan dan hak yang sama seperti di wilayah asli Minos. Dan itu merupakan keuntungan besar. Lagi pula, kedua wilayah ini memiliki lebih dari 400 juta penduduk dan luas wilayah sekitar 120% dari dataran hitam saat ini. Jadi, orang-orang terkaya dan terkuat di wilayah Minos sudah mulai bergerak untuk memanfaatkan perubahan yang akan terjadi dengan lebih baik. Keluarga bangsawan kedua negara bagian ini akan segera memperoleh banyak pengaruh. Jadi sebagai kekuatan yang lebih kuat, organisasi-organisasi dataran hitam ini sudah memikirkan cara untuk bersekutu dengan bangsawan di tempat-tempat ini. Di sisi lain, bahkan orang-orang biasa yang telah bermigrasi ke dataran hitam untuk bekerja di layanan biasa pun merayakan berita itu. Itu bukan hanya karena hal itu memberi mereka kebanggaan menjadi bagian dari negara bagian yang sedang berkembang yang akan segera menjadi sebuah kekaisaran. Namun karena banyak dari warga dataran hitam saat ini berasal dari salah satu dari dua kerajaan ini. Orang-orang di dataran hitam datang dari semua bagian wilayah utara benua tengah. Namun kedua negara bagian yang lebih dekat dengan wilayah Minos ini sedikit banyak mewakili asal-usul penduduk tempat ini saat ini. Karena orang-orang ini masih memiliki ikatan dengan tanah, adat istiadat, dan kenalan mereka sebelumnya yang gagal bermigrasi atau memutuskan untuk tetap tinggal, mereka merayakan berita tersebut. Itu karena, dengan terbentuknya kekaisaran, akan lebih mudah bagi mereka untuk bepergian. Untuk mengunjungi teman dan kerabat mereka yang jauh, dan yang terpenting, untuk mengetahui bahwa tidak hanya mereka yang akan memiliki peluang bagus. Dataran hitam memiliki jalan yang bagus antara kota-kotanya dan keamanan yang luas di udara, di darat, dan di air, dengan binatang buas yang bertindak bersama dengan pasukan lokal. Jadi sulit bagi para pelancong untuk menghadapi penjahat atau diserang oleh binatang buas saat bepergian di wilayah ini, yang memudahkan orang untuk bepergian. Itu tidak terjadi di luar dataran hitam, jadi pembentukan kekaisaran akan sangat membantu untuk meningkatkan keamanan perjalanan di negara-negara bagian tersebut, memfasilitasi pergerakan antar wilayah. Di sisi lain, pemerintah kota kering pasti akan mengembangkan negara-negara bagian tersebut, dan pajak impor yang berlebihan akan berkurang. Hasil dari ini, populasi kedua negara bagian itu akan mendapat manfaat yang signifikan dari kesempatan kerja dan biaya hidup yang lebih rendah. Dengan demikian, mereka yang bersenang-senang di dataran hitam tidak perlu lagi khawatir tentang orang-orang mereka yang mengalami masa sulit di salah satu negara bagian tersebut. Dan dengan itu, rakyat jelata senang dengan keinginan Minos. Di area yang dikuasai keluarga Miller di Black Plain. Di tempat ini, kepala keluarga itu berkumpul bersama dua orang terkuat di sampingnya dari organisasi itu, tetua tertinggi dan orang yang seharusnya menjadi pewarisnya. Vince Miller, level 64, duduk dengan nyaman di depan kepala keluarga, level 63, di samping Daphne Miller, level 63. Ketiganya ada di sana membicarakan masalah paling kritis saat ini, memutuskan bagaimana keluarga Miller harus bersikap dengan tatanan baru. Wilayah lama kita di Kerajaan Brown masih memiliki banyak organisasi yang setia kepada kita dan menuntut kita untuk kembali. Daphne berkomentar, merasa mereka harus berusaha keras di area itu lagi. Kepala keluarga setuju dengan itu. Dari semua keluarga bangsawan di Black Plain saat ini, kita adalah satu-satunya yang memiliki kontak terbaik dengan bangsawan yang tersisa di Kerajaan Brown. Jadi kita harus memanfaatkan posisi kita yang menguntungkan untuk memperluas pengaruh kita melalui negara bagian ini. Keluarga bangsawan lain di Black Plain tentu akan mencoba memperluas kepentingan mereka ke Kerajaan Cromwell karena wilayah itu lebih luas dan memiliki populasi yang lebih banyak. Jadi, kita harus mengendalikan kepentingan kita dan bertindak di Kerajaan Brown. Vince mengangguk kepada sang patriark, merasa itu memang akan menjadi hal terbaik bagi Wangsa Miller. Pria ini tahu bahwa Minos bermaksud mengembangkan semua negara bagian yang akan ditelan wilayahnya. Jadi, fakta bahwa Kerajaan Brown memiliki konsentrasi spiritual yang lebih rendah daripada tempat di mana dia berada saat ini tidak mengganggunya.
Tidak semua bisnis memerlukan konsentrasi spiritual yang tinggi untuk dikembangkan. Terlebih lagi, ia tahu bahwa mungkin hal yang sama yang terjadi di dataran hitam akan terjadi di bagian lain wilayah tersebut di masa mendatang. Artinya, akar spiritual dataran hitam telah pulih, jadi apakah tidak mungkin hal serupa terjadi di kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell? Ia tidak berpikir demikian. Oleh karena itu, ia melihat peluang dengan langkah Minos ini. Mari kita lakukan. Bahkan jika kerajaan Brown butuh waktu untuk berubah, itu akan sepadan. Dengan jumlah raja spiritual yang sudah ada di tempat itu, kita akan segera melihat peningkatan signifikan yang akan membuatnya sepadan dengan investasi. Itu benar bahkan jika konsentrasi spiritual di sana tidak membaik di masa mendatang. Keduanya setuju dengan analisis itu sebelum kembali ke pokok bahasan, khususnya tentang cara mulai mendekati keluarga bangsawan kerajaan Brown. Sementara mereka melakukan itu, organisasi seperti keluarga Parkinson, Yale, Austin, Cohen, Hayes, dan Stokes sudah beraksi. Mereka semua terutama melihat kerajaan Cromwell, yang memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan. Kekuatan-kekuatan lain di dataran hitam yang lebih kecil juga bergerak, mencari posisi sebelum kursi-kursi di meja perundingan terisi semua. Tidak seorang pun tahu apakah Minos akan menyerap negara-negara yang tersisa di wilayah itu atau berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melakukannya. Artinya, ia harus bersikap santai agar tidak makan lebih dari yang dapat ditampung perutnya. Jadi, pembentukan kekaisaran bukanlah sesuatu yang akan terjadi dalam semalam. Oleh karena itu, mereka harus mempertimbangkan bahwa kerajaan Cromwell dan kerajaan Brown adalah apa yang akan mereka miliki. Untuk saat ini, jadi mereka bertindak cepat untuk mendapatkan sepotong kue. Beberapa hari kemudian, sementara seluruh wilayah mendiskusikan pembentukan kekaisaran dataran hitam dan mempersiapkan perubahan yang akan terjadi, keluarga Stuart berupaya mewujudkan rencana tersebut. Abi dan Ruth memimpin upaya untuk mengubah kedua negara bagian tersebut menjadi bagian dari dataran hitam, sementara Gloria menangani masalah gereja, berupaya membentuk kekaisaran Minos. Karena Vogel juga merupakan bagian dari wilayah Minos dan kerajaan Cromwell berbatasan dengan negara bagian tersebut, dataran hitam akan segera berbatasan langsung dengan kekaisaran api dan wilayah barat. Itu akan memudahkan pengangkutan barang-barang antara berbagai bagian yang terkait dengan dataran hitam. Namun, itu juga akan memungkinkan terciptanya koridor teleportasi yang akan memperpendek jarak ke Minos. Jika dia bepergian ke Vogel dengan binatang terbang tercepat di dataran hitam saat ini, dia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pergi dari Dry City ke ibu kota negara bagian itu. Namun dengan kemungkinan seperti itu, dia dapat segera bepergian dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu kurang dari sehari. Itu akan menjadi keuntungan besar bagi seorang pemimpin seperti dia, yang harus mengkhawatirkan keamanan negaranya dan tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Sebelumnya dia bepergian dengan tenang, tetapi itu adalah salah satu tujuan perjalanannya. Dalam situasi di mana dia harus menyelamatkan Vogel, ini tidak akan terjadi. Jadi, dia perlu memiliki alternatif seperti ini. Tetapi itu bukan satu-satunya poin. Sama seperti yang telah dia bicarakan dengan Harold sebelumnya, Minos perlu memiliki kerajaan besar untuk mengepung keempat negara musuh kekaisaran Flaming. Hanya dengan begitu dia dapat mensimulasikan situasi yang telah dia janjikan kepada Harold dan mendapatkan hasil terbaik dari rencananya untuk keempat kerajaan itu dan kekaisaran Flaming. Jadi Gloria bekerja untuk menciptakan kerajaan yang akan lahir ini, membuat perbatasan terluas dengan Roser dan Albano, yang sebelumnya hanya dekat dengan kekaisaran Flaming. Lulu telah meninggalkan ibu kota Albano beberapa hari yang lalu setelah ibunya mengirimnya untuk berbicara dengan Minos mengenai rumor yang telah mencapai negara mereka. Karena ia memiliki cara untuk mencapai dataran hitam dengan cepat, wanita ini sudah berada di sekitar kota kering, akan menemui Minos. Namun, di tengah perjalanan menuju istana kerajaan setempat, wanita ini tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat salah satu kura-kura raksasa yang telah dipinjam negaranya ke dataran hitam terbang di sekitarnya. Oh, sudah di tahap ke-7. Ia menyadari bahwa makhluk seperti itu sudah berada di level 60, mengingat bahwa sebelumnya semua kura-kura yang dipinjam hanyalah raja spiritual. Tempat ini berkembang dengan cepat. Tidak heran Minos ingin mendirikan sebuah kerajaan. Ia menghubungkan titik-titik itu, tidak butuh waktu lama untuk mengalihkan fokusnya dari makhluk itu dan mengalihkan perhatiannya ke jalan menuju istana kerajaan.
Dia memperhatikan dengan saksama tempat yang sudah berbulan-bulan tidak dikunjunginya ini, menyadari betapa lebih intensnya sirkulasi kaisar spiritual di sana daripada sebelumnya. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk membuka mulutnya karena terkejut tepat setelah memasuki area pusat kota kering, tempat kubah lokal melindungi inti pemerintahan negara bagian. 7 orang suci spiritual, dia bertanya-tanya keras, saat menyadari jumlah ahli di luar sana. Wanita ini tahu Minos dan Gloria memiliki kerabat kuat yang sesekali mengunjungi kota ini. Namun, 7 orang seperti itu yang datang ke tempat ini sekaligus agak berlebihan, dan dia merasa terkesan. Lulu masih tidak tahu bahwa Gloria telah maju atau bahwa Gavin telah mencapai level 70 tepat setelah perjalanan terakhirnya melalui kota ini. Jadi putri muda Albano ini cukup bingung saat merasakan aura Maisie, Margot, Isabella, Ivy, dan seorang utusan dari Majelis Vogel. Putri Lulu, apa yang harus kami lakukan atas kunjungan yang mulia? Seorang kaisar spiritual dari pengawal kerajaan setempat bertanya kepadanya tepat setelah wanita itu berhenti di depan pintu masuk istana. Lulu melihat pria level 61 itu dan tidak sempat menjawab. Saya di sini sebagai utusan dari ibu saya. Saya ingin bertemu dengan Yang Mulia Minos Stuart. Dasar bajingan, Minos Stuart. Kau membuatku melewatkan kelahiran cucu perempuanku. Margot berkata dengan nada yang tidak tepat sambil menggendong Sarah kecil di tangannya. Pada saat yang sama, Ivy dan Isabella berdiri di samping matriark gereja spiritual ini, menatap wajah kecil putri pertama Minos. Minos tidak mengatakan apapun kepada ibu mertuanya saat ia berhasil melepaskan diri dari pelukan bibinya Angelika, yang juga datang dari Kekaisaran Flaming untuk bertemu Sarah. Adapun kakek buyut dan kakek Sarah, tidak ada satupun dari mereka yang datang pada kesempatan ini, semuanya memiliki masalah di Kekaisaran yang menghalangi mereka untuk datang menemui Putri Minos. Namun, mereka telah mengirimkan hadiah kepada Sarah melalui para wanita yang telah melakukan perjalanan dari Kekaisaran ke Dry City, barang-barang untuk masa depannya saat ia menjadi seorang kultivator. Tentu saja, di antara hadiah-hadiah itu ada beberapa barang pertahanan yang berharga untuk Sarah kecil, yang mana Gloria sudah mengucapkan terima kasih kepada para wanita itu. Sementara para wanita itu senang mengenal Sarah kecil, dengan Margot yang sedikit marah pada Minos, utusan Vogel terdiam, menunggu saat untuk berbicara dengan penguasa setempat. Dia telah tiba sedikit lebih awal dari para wanita itu, tetapi karena mereka jauh lebih kuat darinya dan dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk mulai berbicara dengan Minos sebelum mereka tiba, dia menunggu kesempatannya. Minos secara resmi adalah Raja Vogel, sementara dari waktu ke waktu, utusan dari kerajaan itu harus datang ke Dataran Hitam untuk mengumpulkan persetujuan, mengirimkan beberapa sumber daya, membicarakan hal-hal penting, Itulah yang ingin dilakukan orang ini di sana, membicarakan berita terkini tentang pembentukan Kekaisaran Dataran Hitam, sesuatu yang dapat secara langsung memengaruhi Vogel. Majelis Vogel khawatir tentang keinginan Minos untuk menambahkan Vogel ke kekaisarannya karena mereka hanya diperintah olehnya untuk sementara. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, mereka ingin menjernihkan sebagian keraguan mereka dengan utusan ini yang berdiri di sana di aula tahta kerajaan, menunggu gilirannya untuk berbicara sambil mengawasi Putri Minos. Mengapa wanita-wanita ini harus muncul sekarang? Dia bertanya-tanya sambil mendesah karena dia hanya seorang saint spiritual level 70 dan tidak dapat melakukan apapun dalam situasi ini. Saat mereka berdiri di sana, seorang pengawal kerajaan mengumumkan kedatangan Lulu, mengizinkannya masuk ke sana karena wanita ini memiliki izin untuk berbicara dengan Minos tanpa harus mengantre. Setelah sinyal Minos untuk mengizinkan putri itu masuk ke sana, Lulu berlari ke sekelompok wanita itu, terkejut melihat makhluk kecil di pelukan Margot dan Gloria yang sudah berada di level 70. Apa? Dia bertanya dengan suara keras, mengabaikan musuhnya dari Kekaisaran Api. Isabella, untuk memfokuskan perhatiannya pada ibu dan anak perempuannya dan kemudian pada Minos. Apakah putri Anda sudah lahir? Selamat, Yang Mulia, katanya sambil memberi isyarat sopan sebelum mendekati Minos dan istri-istrinya.